Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa channel MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan sudah berada di tengah-tengah kita. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana setiap doa akan Allah ijabah dan Allah kabulkan. Bulan di mana nilai ibadah akan Allah lipat gandakan. Bulan ini banyak membawa keberkahan buat kita, tentunya umat Islam. Bahkan manakala 1 tahun lamanya bisa dijadikan Ramadan, kita kemungkinan ingin 1 tahun itu adalah bulan Ramadan, karena di dalamnya penuh dengan hikmah, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan juga kita mengetahui bersama-sama ujian datang kepada kita, di mana kita diuji sebagai manusia. Akan Allah catat nilai-nilai keimanan setiap anak manusia yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa menghadapi segala ujian, dan bagaimana kita menghindari hawa nafsu yang akan mencelakakan kita. Karena itu wajar ketika baginda Rasul dengan para sahabat usai melakukan peperangan besar, Nabi berbicara di hadapan para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil dan akan kita masuki jihad yang lebih besar. Saat Nabi berkata semacam ini, para sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kita baru saja keluar dari jihad yang besar? Apa ada lagi jihad yang lebih besar dari peperangan yang baru saja kita kerjakan? Apa kata Nabi? Ada sesuatu yang lebih besar, yakni jihadun nafs, yakni berjihad melawan hawa nafsu. Saudara-saudara, para shaimin dan shaimat, pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang berbahagia. Setiap anak manusia di dalam hidupnya, dia akan dikendalikan oleh 2 hal, oleh iman dan hawa nafsu. Jikalau iman berada di depan, hawa nafsu di belakang, maka ia akan selamat. Namun sebaliknya, jikalau hawa nafsu di depan, iman di belakang, ia pasti akan tergelincir. Hawa nafsu selalu akan mengekang manusia. Ia ibarat anak kecil yang sedang menyusu. Wa nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha wa intaftinhu yanfatih. Hawa nafsu itu ibarat anak kecil yang sedang menyusu. Jikalau kita biarkan, dia akan tetap menyusu sampai dewasa. Namun jikalau kita paksakan untuk berhenti, dia akan berhenti. Dan begitulah hawa nafsu. Karenanya Ramadan adalah bulan pengekangan dari hawa nafsu. Hawa nafsu duniawi yang selalu mengintai kita, yang selalu mendorong setiap anak manusia, yang pada akhirnya jikalau hawa nafsu itu menjadikan kekuasaan setiap anak manusia, dia menguasai manusia itu sendiri, maka hawa nafsu itu boleh jadi akan menggelincirkannya. Saudara-saudara, karena itu Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita tahu bahwa dengan Ramadan yang ada pada saat ini adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah-ibadah, utamanya adalah melaksanakan ibadah puasa. Bahkan janji Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan ibadah puasa karena Allah, dia lakukan dengan keikhlasan, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Setiap kita anak manusia pasti punya salah dan dosa. Dan tidak ada manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa, kecuali baginda Rasul yang maksum, kecuali Nabi yang memang sudah dijaga oleh Allah, yang tidak mungkin akan tergelincir dari perbuatan dosa. Namun setiap anak manusia, dia pasti akan melakukan perbuatan dosa. Namun apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti punya salah dan dosa. Namun manusia yang terbaik ketika dia berbuat dosa, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah. Jikalau dia berbuat salah kepada makhluknya, maka dia hendaknya meminta maaf. Dan itulah manusia terbaik. Saudara-saudara, kita belum tentu bertemu Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan di mana kita memperbanyak nilai ibadah. Bulan ini adalah bulan pensucian diri kita. Bulan ini kita dianjurkan untuk sama-sama melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah, baik itu masjid, baik itu musola, ataupun majlis-majlis. Di sanalah kita dianjurkan untuk memperbanyak tadarus, berzikir kepada Allah, melakukan kajian-kajian agama. Pada intinya, setiap langkah yang kita lakukan di bulan Ramadan, bagaimana itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita bersihkan. Bersihkan hati kita dari berbagai penyakit yang mungkin selama ini ada di dalam hati kita. Penyakit sombong, penyakit ria, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena itu akan menyebabkan segala amal ibadah yang kita lakukan boleh jadi nol, tidak berpahala di sisi Allah. Bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk banyak mohon dan minta kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan. Janganlah kita menganggap diri kita sebagai manusia yang bersih dari dosa. Di hadapan orang mungkin kita dianggap orang baik. Pandangan orang mungkin dianggap kita orang alim. Tapi di hadapan Allah belum tentu kita menjadi orang yang baik. Yang tahu hanya kita dan Allah. Setiap langkah yang kita lakukan hanya kita dan Allah. Karena itu sekali lagi, ini bulan Ramadan. Anjuran melakukan ibadah puasa sudah jelas dalam Al-Quran disampaikan kepada kita sebagai umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memberikan takhassus kepada kita umat Islam melakukan ibadah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah telah perintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Agar apa? Puncak dari kemuliaan orang yang melakukan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, para shaimin dan shaimat, pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan, rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kita tahu kemuliaan seseorang nanti kelak di hari kiamat bukan karena nama besar, bukan karena kealimannya, bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena harta yang banyak, tapi orang yang mulia di sisi Allah kelak di yaumil kiamat. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia kelak di hari kiamat adalah orang yang nilai takwanya tertinggi di hadapan Allah. Ketika bicara ini, maka ketika itu tidak ada label di setiap anak manusia. Si kaya kah dia, si miskin kah dia,
pejabatkah dia, rakyat biasakah dia, di hadapan Allah nilainya sama. Bahwa titipan-titipan duniawi, ketika selesai kita melaksanakan hidup di alam yang fana ini, maka selesailah titipan itu. Tinggal pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Karena itu Al-Fakir juga berpesan, kesempatan di bulan Ramadan bagi kita yang mampu, mari banyak melakukan kebaikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Bagi kita yang Allah berikan rezeki lebih daripada yang lainnya, kesempatan bagi kita untuk banyak mengeluarkan infak dan sedekah. Karena di sini akan Allah lipat gandakan. Dan disinilah Allah juga akan melihat sejauh mana kedermawanan kita, kesyukuran kita kepada Allah dari setiap apa yang Allah amanatkan buat kita selama hidup di dunia ini. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan, bulan di mana setiap doa pasti akan Allah kabulkan. Karena itu mari kita raih, kita cari keberkahan. Kita perbanyak permohonan kepada Allah. Kita berbanyak sujud kita kepada Allah. Kita mohon agar supaya hidup kita di alam dunia ini penuh dengan keberkahan. Dan kita minta kepada Allah setiap keinginan yang baik-baik kita akan Allah kabulkan. Banyak hal-hal yang baik yang kita inginkan tentu sebagai anak manusia. Namun bagaimanapun dengan doa kepada Allah itu adalah ikhtiar kita. Tawakal kita kepada Allah. Dunia yang kita cari saat ini adalah bentuk ikhtiar. Ketika kita dapati, itu adalah karunia dari Allah. Dan di situ juga Allah akan melihat dan mencatat kita. Am ashkura au akfur. Apa kita termasuk orang yang bersyukur atau kita termasuk orang yang kufur? Ini semua kembali kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Marhaban syahrus siyam. Selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan keberkahan. Selamat datang bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadikan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Semoga Allah bersihkan hati kita dari setiap penyakit-penyakit. Semoga Allah sehatkan kita jasmani dan rohani. Semoga Allah keluarkan kita nanti setelah selesai Ramadan sebagai orang yang sudah bersih dari dosa dan kesalahan. Kayaumi waladathu ummu, ibarat anak yang baru terlahir dari rahim ibunya. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan kita. Allah jadikan Ramadan sekali lagi membawa keberkahan buat kita semua. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.